Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk kalian di luar sana yang udah senantiasa menonton, subscribe video saya ya. Untuk kalian yang mau menjadi TKW Hongkong atau kalau kalian mau menanyakan tentang sesuatu lah tentang Hongkong ya, karena saya seorang TKW Hongkong, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, nanti saya akan bantu jawab ya. Oke, video saya kali ini saya membahas tentang salah satu teman kita TKW Hongkong, dimana mbaknya ini TKW asal Indonesia. Dan si mbaknya ini sebenarnya sudah pernah ke Hongkong ya, kerja di Hongkong itu sebelumnya 10 tahun. Kemudian mbaknya ini rehat, pulang ke Indonesia karena namanya orang ya, dia berumah tangga ya sekitaran sampai 5 tahun. Si mbaknya ini akhirnya kembali ke Hongkong. Padahal Hongkong nih 10 tahun, tapi saat mbaknya ini kembali ke Hongkong dan baru 4 bulan bekerja, mbaknya ini kena interminate. Jadi mbaknya ini dipulangkan sama majikannya ke agent. Padahal dia ini Hongkong 10 tahun, bahasa Kantonisnya udah lancar, pekerjaan juga bisa. Terus kenapa kok dikembalikan atau diinterminate sama majikannya? Tahu nggak alasannya kenapa? Alasannya ternyata si majikannya ini tidak cocok sama si mbaknya ini, dan kebetulan Cece yang dulu pernah kerja di majikan ini telepon ingin kembali bekerja ke majikan ini. Akhirnya si mbaknya yang 10 tahun ini yang baru kerja 4 bulan ini yang jadi korbannya. Hanya gara-gara majikannya ini ingin mempekerjakan Cece yang lama, si mbaknya yang udah kerja 10 tahun ini dikembalikan ke agent ya. Jadi untuk kalian yang sekarang lagi mau menjadi calon TKW Hongkong ataupun yang kalian baru bekerja nih 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, banyak kasus yang menyebabkan kenapa kalian itu diinterminate. Banyak kasus yang menyebabkan kenapa kalian itu dipulangkan ke agent. Enggak semata-mata karena kalian nggak bisa bahasa. Contohnya seperti mbaknya ini aja, dia Hongkong 10 tahun tapi tetap dipulangkan ke agent alias kena interminate. Alasan majikannya ingin mengambil Cece yang lama, dan kebetulan Cece yang lamanya itu memang ingin kembali ke Hongkong. Jadi si mbaknya yang baru kerja 4 bulan ini dikembalikan ke agent. Jadi kalau dari kasus ini yang bisa saya simpulkan, sebenarnya kasus interminate yang begitu marak di Hongkong ini ya, ini nggak sekarang aja terjadi. Dari mulai saya tahun 2000 pertama kali saya pemula kerja masuk Hongkong, itu saya ingat benar tahun 2000 ya, itu sudah juga banyak banget kasus interminate berulang tiap tahun. Memang Hongkong seperti itu sampai sekarang ya, 2023 itu pun tetap kasus interminate itu mendominasi. Pokoknya kalau orang Hongkong tidak cocok interminate, nggak bisa kerja interminate, nggak bisa bahasa interminate. Nah ini contohnya mbaknya ini Hongkong ya udah bisa kerja, bisa bahasa pun kena interminate gitu. Jadi untuk kalian yang mau masuk Hongkong nih, kalian jangan terlalu punya pikiran, wah Hongkong sekarang serem ya kok banyak banget yang di-interminate. Emang iya, banyak memang. 1 bulan itu bahkan dalam satu agent itu ada 4-5 anak yang baru kerja 1 bulan itu sudah dikembalikan ke agent dengan berbagai alasan dari majikan. Ada yang majikannya itu ngajarin lama-lama udahlah pusing karena tetap diajarin nggak bisa bahasa, nggak nyambung, miskomunikasi, dipulangkan ke agent. Jadi intinya untuk kalian yang menjadi TKW Hongkong ya, kalian tuh tidak perlu takut gitu. Yang namanya kerja itu pasti adalah resiko ya. Dipulangkan atau tidaknya itu urusan nanti. Yang penting kalian tuh berusaha bekerja sebaik mungkin. Kalau memang kalian memantapkan hati untuk menjadi seorang TKW Hongkong, ya udah masuk aja, melangkah masuk PT. Bismillah, ikuti prosesnya, belajar bahasa, pokoknya sesuai dengan aturan PT. Kalau kalian dapat job, kalian visanya turun, kalian bisa terbang ke Hongkong, kalian tinggal berdoa semoga majikan kalian nanti baik. Sesampainya kalian di Hongkong, kalian tinggal penyesuaian, masa adaptasi. Gimana ya supaya saya ini bisa menjadi seorang TKW yang berhasil. Tapi aku nggak bisa bahasa, aku ini gimana sih, setiap hari disalahkan, tiap hari dicerewetin, tiap hari pokoknya ada aja yang nggak benar. Namanya juga ikut orang. Kendala yang pasti pertama adalah bahasa. Kalau kalian bisa bahasa, nanti pasti lama-lama kalian tuh paham, oh majikan nyuruh ini loh, majikan nyuruh ini. Lama-lama juga majikan suka. Ini kendala untuk kalian pertama yang TKW pemula ini pasti soal bahasa. Jadi banyak kasus dipulangkan karena memang nggak bisa bahasa. Tapi kalau kasus lainnya itu saya pikir adalah nasib-nasiban ya. Jadi kembali ke nasib masing-masing orang.
Ada kalau yang memang nasibnya baik, walaupun tidak bisa bahasa, majikannya itu sabar banget ngajari, dikasih translate, oh ini loh bahasa Indonesia, ini bener-bener diajarin step by step ya, selangkah demi selangkah. Tapi ada juga kalau nasibnya buruk, baru kerja 1 minggu udah dikembalikan ke agent, baru kerja 2 minggu langsung dipulangkan ke agent, baru habis potongan gaji pun dipulangkan ke agent. Ya, jadi intinya kalau menurut saya untuk kalian yang mau masuk Hong Kong, kalian tidak usah takut dengan yang namanya interminute. Udah interminute itu urusan belakangan. Yang penting kalian kerja aja dulu nih, kerja. Terus saya bilang untuk kalian yang masih baru nih, banyak banget kalian ya, karena saya punya grup. Dan di grup itu banyak banget yang minta notis gitu. Cie, bisa nggak saya notis ke majikan? Cie, bisa nggak gini ke majikan? Saya kasih tahu ya, namanya kerja ikut orang itu pasti ada enak dan tidaknya. Saya menyarankan kalau kalian tuh supaya bertahan dulu kalau kalian masih dalam tahap potongan gaji. Misal kalau memang kalian itu udah bener-bener gak nyaman, udah capek, sakit hati, kalian tuh udah merasa oke, aku nggak kuat nih, aku bener-bener harus keluar, ya nggak apa-apa, tapi paling enggak tunggu kalian sampai habis masa potongan gaji. Kenapa? Karena kalau belum habis potongan gaji dan belum ada 1 tahun kalian kerja, biasanya kalian tuh tidak akan bisa pindah agent. Biasanya kalian tuh tidak bisa nunggu visa di Hong Kong, harus pulang ke Indonesia. Ada sih memang sebagian agent yang bisa nunggu visa di Hong Kong ataupun mungkin ke Macau. Tapi rata-rata kalau kalian masih potongan gaji, biasanya kalau kalian notice atau di interminute, habis cari majikan, kalian pasti harus pulang ke Indonesia dan nunggu visa di Indonesia. Ya, jadi kalau dari kasus mbaknya ini yang ex TKW Hong Kong 10 tahun kemudian di interminute, saya rasa interminute itu adalah nasib-nasiban. Jadi walaupun pemula nggak bisa bahasa, dapat majikan baik banyak. Walaupun yang sudah bisa bahasa, bisa kerja, tapi dapat majikan yang cerewet, jahat juga banyak. Ya, jadi intinya kalau kalian mau menjadi seorang TKW, kalian harus yakin dalam hati, Bismillah. Apapun itu nanti yang terjadi di depan nanti, itu urusan nanti gitu. Yang penting sekarang aku maju aja dulu, gitu ya. Jadi jangan punya mental itu yang lemah. Hadapi aja dulu, sekiranya memang nggak kuat, oke kalian boleh notice. Sekiranya kalau memang nggak bisa bertahan, ya kalian boleh keluar gitu. Tapi tunggu waktu yang tepat. Jangan kalau habis 1 minggu udah minta notice mau pulang. Jangan sampai belum ada gajian 1 bulan, kalian sudah minta pulang, nangis-nangis minta majikan untuk dipulangkan ke Indonesia. Padahal mereka aja yang kerja mati-matian, bertahan supaya nggak di-interminate. Kenapa kalian yang majikan udah baik, kalian nggak kerasan, bahkan kalian ingin pulang gitu kan. Jadinya bingung gitu, kalian tuh sebenarnya mau jadi TKW atau apa gitu. Seenak-enaknya ikut orang pasti ada nggak enaknya gitu ya. Oke, jadi untuk pembelajaran tentang kasus interminute ini memang sangat marak di Hong Kong. Nggak tahun ini aja, dari dulu, dari saya tahun 2000 masuk Hong Kong pertama kali, masih gaji 3.670, masih potongan 7 bulan, tiap bulan harus bayar 3.000 ke agent. Di situ sudah banyak kasus interminute ya. Dan sampai sekarang memang Hong Kong itu seperti itu. Jadi untuk kalian yang menjadi TKW Hong Kong, tidak perlu takut, tidak perlu berpikir yang macam-macam. Bismillah, kalau memang niat mau menjadi seorang TKW, udah mantapkan hati aja, masuk PT, urusan nanti belakangan gitu ya. Oke, semoga kalian semuanya di luar sana dimudahkan urusannya dan dikabulkan apa yang kalian cita-citakan ya. Oke, sampai di sini dulu ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.